Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan Asuhan Kebidanan IFAS ya. Untuk mahasiswa semester 5, Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Pidata Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semoga hari ini dan hari-hari esok kita semua selalu diberikan kesehatan ya, yang menjalankan puasa diberikan kelancaran sampai nanti Lebaran ya. Baik, sebelum saya mulai diskusi, saya akan mengabsen seperti biasanya ya. Tidak urut ya, sesuai dengan yang masuk hari ini untuk yang UTS. Dieni ada? Silakan bersuara. Enggak ada. Belia ada? Siapa, Bu? Saya, Bu. Iya, Belia. Hadir, Bu. Celia? Hadir, Ibu. Ika Rimadani? Hadir, Ibu. Mahbubatu Zahro? Farah Fadila? Hadir, Ibu. Faiza Sofia? Hadir, Ibu. Mahfiratul Anisa? Hadir, Bu. Ayu Fatmawati? Ayu tadi mana Ayu? Nggih, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggih, hadir, Ibu. Ini ya. Riza mana Riza? Hadir, Bu. Eka Ayu Ningtyas? Hadir, Bu. Hanifah Zahra? Hadir, Bu. Indah Mawarsari? Indah, hilang Indah. Siti Mutima? Hadir, Bu. Musrifah? Hadir, Bu. Tania? Tania ada? Firda Aulia? Hadir, Bu. Ika Nanda? Hadir, Ibu. Nia Isnayanti? Tidak ada. Sarmina? Hadir, Bu. Maulida Berliana? Hadir, Bu. Rizka Avanda? Tidak ada ya. Baik, saya mulai untuk share screen ya. Ini saya tampilkan untuk kasusnya. Nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Ya, silakan Anda menjawab yang saya tunjuk. Kemudian nanti kalau misalkan jawabannya dirasa kurang atau Anda ingin menambahkan jawaban dari temannya, silakan raise hand. Kemudian membuka suaranya ya, di-unmute dan membuka kameranya. Ya, jadi kalau ngomong tolong dibuka kameranya. Baik, Bu. Oke, kita bahas untuk kasus yang pertama tentang apa? Komplementer pada pelayanan IFAS ya. Mahfiratul Anisa, silakan dibacakan kasusnya. Nggih, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Soalnya sinyal saya kurang mendukung, jadi saya tidak bisa on cam. Ya. Kasus seorang perempuan bernama Anjani, usia 24 tahun, datang ke praktik bidan Laudia untuk memeriksakan dan konsultasi kondisi kesehatannya.
Diketahui bahwa Ibu Anjani telah melahirkan anaknya yang pertama 10 hari lalu secara normal tanpa komplikasi di praktik bidan Laura. Ibu Anjani mengatakan jika saat ini masih mengeluarkan darah kecoklatan, namun dalam beberapa hari ini Ibu Anjani sering merasa lelah, ingin marah dan kurang tidur karena Mana? Hilang. Farah Fadila, bisa dilanjutkan? Kosong. Nggih, Bu. Bu, mohon maaf Bu, tadi keluar Bu. Oh iya, sudah kembali ya. Lanjutkan dulu. Farah nanti aja dulu. Itu Bu, share screen-nya masih belum muncul Bu di saya Bu. Iya, Bu, ya. Oh ini sudah Bu. Ayo. Ibu Anjani mengatakan jika saat ini masih mengeluarkan darah kecoklatan, namun dalam beberapa hari ini Ibu Anjani sering merasa lelah, ingin marah dan kurang tidur karena banyaknya keluarga yang datang berkunjung untuk menjenguk bayinya. Ibu Anjani merasa ASINya kurang lancar dan takut jika ASINya tidak mencukupi kebutuhan bayinya. Apalagi saat bayinya menangis, Ibu Anjani merasa cemas karena ada salah satu keluarga yang menyarankan untuk segera memberikan susu formula agar bayinya tidak rewel. Beberapa saudara menyarankan Ibu Anjani untuk meminum obat atau ramuan tradisional yang dapat memulihkan kondisi kesehatan Ibu Nifas, memperlancar ASI, dan mempercepat kesembuhan luka jahitan perineum. Ibu Anjani juga mendapatkan informasi jika selama Nifas boleh melakukan olahraga, tetapi Ibu masih belum berani melakukannya karena tidak mengetahui tahapan-tahapan olahraga yang boleh dilakukan dalam masa nifas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan Laura, semua kondisi fisik Ibu Anjani dalam kondisi normal. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Anissa. Iya, Bu, sama-sama. Tadi sudah dibacakan kasusnya dan saya rasa Anda juga sudah tahu ya kasus yang akan kita bahas hari ini. Beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, ya, sudah sebagian menjawab dengan baik, ada juga yang hanya menjawab singkat, ya, mungkin dengan persepsinya sendiri, atau ada juga yang dari pustaka, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa masalah yang dialami oleh Ibu Anjani? Silakan dijawab, Dieni. Halo, Dieni. Nggak ada. Riza Isnaini, silakan. Iya, Bu. Ada berapa masalah yang dialami oleh Ibu Anjani? Kesalahan yang pertama, Ibu alami kecemasan, Anu ya, putus-putus ya. dan yang ketiga, Anjani tidak tahu cara aman dan benar. Maaf, putus-putus, Riza. Bisa diulang lagi? Putus-putus ya, Bu. Iya. Iya, jadi permasalahannya ada 3. Menurut saya permasalahannya ada 3. Hmm. Yang pertama, Ibu mengalami kecemasan. Hmm. Yang Kecemasannya kedua, karena apa? ASI Ibu kurang lancar. Dan yang ketiga, Ibu Anjani tidak tahu cara berolahraga dengan aman dan benar. Kurang pengetahuan tentang olahraga ya. Ada yang bisa menambahkan untuk nomor 1 jawabannya? Ya, terima kasih Riza. Itu Bu, saya izin menambahkan. Ya, Zahra. Ibu Anjani mengalami kecemasan itu karena merasa ASINya kurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan bayinya, Bu. Selain karena ASINya kurang, apa yang bisa menyebabkan Ibu Anjani
cemas. Ibu Anjana juga lelah, Bu. Kurang istirahat karena banyak keluarga yang menjenguk. Kelelahan. Terus apa lagi? Itu Ibu Anjani merasa cemas karena ada salah satu keluarga yang menyarankan untuk memberikan susu formula kepada bayi Ibu Anjani. Iya, ada keluarga yang memberikan intervensi. Oke, ada lagi? Itu Ibu Ani mengatakan simpulkan darah kecoklatan. Lokea apa namanya? Kalau masih kecoklatan. Lokea serosa, Ibu. Lokea serosa. Apakah itu menjadi masalah? Pengeluaran lokea serosa pada Ibu Nifas hari ke berapa ini tadi? Hari ke-10. Apakah termasuk masalah atau enggak kalau pengeluaran lokea serosa? Ada yang bisa menjawab bagaimana fisiologi pengeluaran lokea atau macam-macam lokea pada Ibu Nifas? Saya, Bu, mohon izin menjawab. Ya, Ini disebutin macam-macam lokea, Bu. iya. Sama harinya, sama waktunya. Yang pertama kan ada lokea rubra. Itu hari ke-1 sampai 3 postpartum, warnanya merah. Lalu yang kedua ada lokea sanguinolenta. Ada hari ke-3 sampai 5 masa postpartum. Warnanya merah kekuningan. Iya. Lalu PP yang ini saya tulis postpartum ya, PP itu ya. iya, Bu. Ya. Yang ketiga ada lokea serosa. Pada hari ke-5 sampai 9 postpartum, warna kekuningan atau kecoklatan. Yang keempat ada lokea alba yang lebih dari hari ke-9 yang berwarna putih, kekuningan, dan pucat, Bu. Oke. Ya, jadi lokea serosa kalau sumber yang dibaca sama Zahra itu keluarnya 5 sampai 9 hari postpartum. Tapi ada juga yang mengatakan 1 sampai 2 minggu postpartum itu masih serosa. Jadi kalau menurut saya serosa pengeluarannya tidak menjadi masalah ya pada Ibu Anjani karena Ibu Anjani masih dalam batas waktu 2 minggu, masih mengeluarkan darah kecoklatan atau lokea serosa itu masih dalam batas yang normal. Ya. Ika Rima, ya. Oke, Ibu. Oke, jadi permasalahannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang silahkan menjelaskan fisiologi masing-masing masalah yang dialami oleh Ibu Anjani. Silakan Farah. Mana Farah? Oke, Ibu. Silakan dijelaskan dari keempat masalah ini fisiologinya apa? Mohon maaf ya, Bu, tidak menghidupkan kamera karena putus-putus, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting bisa jawab secara lancar. Suara saya putus-putus ya? Tidak, Bu. Enggak ya? Ini saya Kadang putus-putus, Bu, kadang tidak, Bu. Putus kadang.
Bentar, saya ganti jaringan dulu. Farah, sudah ngomong ini, nggak apa-apa Farah dilanjutkan. Halo Farah. Siti Mutima. Iya, Bu. Ayo, dijawab. Jelaskan fisiologi masing-masing masalah yang dialami oleh Ibu Anjani ini ya, Bu. Pertama, kecemasan karena ASI kurang ada keluarga yang memberikan intervensi untuk memberikan susu formula. Sebenarnya ASI tidak lancar itu banyak sekali penyebabnya, Bu. Bisa ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kecemasan ini masuk dalam faktor internal, Bu. Di mana ketika ibu nifas yang sedang menyusui ini banyak pikiran, kondisi lelah atau kecapean, itu juga dapat mempengaruhi produksi ASI ini. Terus yang kedua, ASI tidak lancar ya, Bu. ASI tidak lancar. ASI tidak lancar penyebabnya itu tadi banyak sekali, Bu. Namun untuk memperlancar ASI-nya itu dapat kita bantu dengan beberapa cara, Bu. Kita cari tahu dulu ASI tidak lancar ini dikarenakan apa? Apakah kekurangan nutrisi, apakah kecapean atau stres. Nah, dari kasus di atas, Ibu mengalami sedikit kecemasan akibat ASI-nya yang kurang lancar dan keluarganya yang menyuruh ibunya untuk memberikan ASI formula. Nah, dari sini Ibu dari pihak keluarga dapat memberikan dukungan agar Ibu terus memberikan ASI-nya kepada bayinya. Ketika bayi sering menyusu dan susu mendapatkan rangsangan lebih sering dari hisapan bayi, maka ASI itu akan lebih produksinya lebih banyak gitu loh, Bu. Ya, jadi semakin sering dihisap maka ASI produksinya akan semakin banyak juga. Dukungan dari keluarga untuk terus menyusui harus ditingkatkan agar stimulus dari bayi yang nanti menghisap itu akan memperbanyak produksi ASI. Oke. Terus yang ketiga, kurang pengetahuan tentang olahraga. Ya, Bu. Olahraga itu bagus tidak hanya untuk kondisi fisik ibu juga, namun pada kondisi Ibu Anjani ini yang mengalami kecemasan dan mengalami capek, susah tidur, yoga juga salah satu olahraga yang dapat memberikan relaksasi kepada ibu, dapat memberikan kenyamanan pada saat ibu tidur juga. Nah, di sini juga olahraga juga sangat penting. Ketika ibu sudah manajemen atau melakukan olahraga dan tidurnya sudah bagus, maka stres itu akan berkurang sehingga ASI yang tadi tidak lancar akan menjadi lancar. Seperti itu, Bu. Ya, terus yang terakhir kelelahan.
kelelahan pada ibu nifas ini merupakan hal yang fisiologis, dikarenakan di mana aktivitas ibu ini berbeda dengan biasanya sebelum melahirkan atau sebelum memiliki anak tentunya. Oleh karena itu, ketika ibu sudah mulai merasa kelelahan, alangkah baiknya istirahatnya itu di manajemen, kayak misalnya menjaga anaknya bisa gantian agar ibunya bisa istirahat, agar kelelahannya ini tidak menumpuk sehingga sehingga menimbulkan masalah baru untuk masa nifas ibu ini. Oke, sudah cukup Mutim ya. Ada yang menambahkan? Terima kasih Mutim. Silahkan menambahkan dari jawabannya Mutim. Saya Ibu. Ya, Bu. Ya, Ayu, silakan. Siapa? Selain Ayu siapa? Nggih. Farah, Bu. Oh iya, sebentar Farah. Ayu dulu, silakan Ayu menambahkan. Nggih, Bu. Saya ingin menambahkan ibu ini tuh sudah dikatakan terkena depresi postpartum atau postpartum blues. Postpartum blues ini biasanya terjadi pada hari ketiga sampai kelima postpartum, tetapi kadang dapat juga berlangsung seminggu atau lebih, meskipun jarang. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih, cemas tanpa sebab, mudah menangis tanpa sebab, kadang tertawa, tidak sabar, tidak percaya diri, dan sensitif, mudah tersinggung, merasa kurang menyayangi bayinya. Postpartum blues ini dikategorikan sebagai sindrom gangguan mental yang ringan, yang kadang dapat hilang sendiri. Oleh sebab itu, sering tidak dipedulikan sehingga tidak terdiagnosis dan tidak ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Pada permasalahan ini juga bisa dimasukkan dalam periode talking hold atau fase independen pada ibu-ibu yang mendapat asuhan yang memadai pada hari pertama setelah melahirkan. Maka pada hari kedua sampai keempat mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di satu sisi, ibu masih membutuhkan bantuan orang lain, tetapi di sisi lain ia ingin melakukan aktivitasnya sendiri. Dengan penuh semangat, ia belajar mempraktikkan cara-cara merawat bayi menurut Rupin. Pada fase ini juga sebagai tentang keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, menyusui, memandikan, dan memasang popok. Pada masa ini, ibu akan sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan merasa kelelahan saat didatangi oleh saat dijenguk lah Ibu. Sudah, yuk. Sebentar Ibu. Namun pada fase ini ibunya itu cenderung mau menerima nasihat dari bidan karena ibunya kan sudah mau menerima keadaannya. Ampun Ibu. Oke, terima kasih Ayu. Sebentar saya nambah sedikit ya. Ibu. Tahap ini merupakan waktu yang tepat bagi bidan untuk memberikan bimbingan cara perawatan bayi, namun harus selalu diperhatikan teknik pembimbingannya. Jangan sampai menyinggung perasaan ibu atau membuat perasaan ibu tidak nyaman karena ia sangat sensitif. Hindari kata jangan begitu atau kalau seperti itu salah. Disampaikan pada ibu karena hal itu akan sangat menyakiti perasaannya dan diakibatkannya ibu akan putus asa untuk mengikuti bimbingan yang diberikan bidan atau juga bisa membuat ibunya semakin depresi. Sekian Ibu dari saya. Ya, terima kasih Ayu. Jadi kalau menurut Ayu, selain karena hal-hal yang fisiologis ini, Ibu Anjani ini sudah masuk
ke fase depresi postpartum yang ringan ya. Sudah ditandai dengan cemas, kemudian hasilnya nggak lancar, badannya sering capek, ya bisa masuk digolongkan atau didiagnosa depresi postpartum yang ringan. Oke, untuk jawaban selanjutnya mungkin ada yang masih ingin menambahkan tadi, Farah? Buatan Bu, sudah lengkap tadi yang disampaikan oleh Nggak Mbak Ayu. apa-apa, mungkin ada jawabannya Farah sendiri yang belum disampaikan temannya. Itu Bu, di poin kelelahan, di mana Ibu disarankan untuk istirahat yang cukup minimal 8 jam dalam sehari. Diikuti itu Bu, sampaikan kepada Ibu dan keluarga agar Ibu kembali melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan dan bertahap Ibu. Dan di saat istirahat harus dibarengi dengan di saat bayi tidur juga Bu. Jadi di saat bayi tidur. Halo, kecil suaranya. Suaranya hilang ya, Farah? Barusan itu Bu, di saat bayinya tidur disarankan ibunya ikut tidur juga Ibu agar manajemen istirahatnya itu tercukupi gitu Bu. Seperti itu. Biar nggak kelelahan seperti itu Bu. Ya. Saat bayi tidur ibunya harus ikut tidur ya. Kalau bisa tidur. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah sangat bagus semuanya. Jadi saya menyimpulkan untuk fisiologi dari masalah yang dialami oleh Ibu Anjani ini sebenarnya dalam batas yang fisiologis. Jadi Ibu nifas itu dia setelah proses persalinan itu kan melewati proses yang luar biasa ya, yang pasti itu melelahkan ya. Kemudian masih dalam proses pemulihan dari organ-organ reproduksi yang sebelumnya membesar dari sebelum hamil yang kecil kemudian berubah menjadi besar, dan ini proses mengembalikan lagi untuk fungsi-fungsi dan bentuk organ reproduksi seorang ibu, dan itu membutuhkan energi ya, membutuhkan kondisi tubuh yang bagus ya. Maka dari itu Ibu nifas seperti yang disampaikan siapa tadi, Ayu dan Mutim, memang ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi Ibu nifas itu menjadi lebih sensitif ya, kemudian bisa menjadi sering cemas ya. Karena selain faktor kelelahan, pemulihan kondisi kesehatan, memang dari faktor psikis kadang tidak semua ibu nifas itu bisa menerima bayinya. Ya, tidak semua ibu nifas itu bisa menerima perannya sebagai seorang ibu. Maka ada beberapa tahap yang harus dilalui ibu, mulai dari fase taking in, taking hold, sampai letting go, yang dimana itu sangat butuh sekali pendampingan dari tenaga kesehatan, dari keluarga, dan pendamping ibu sendiri, yaitu suaminya. Jadi ini merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi Anda, apalagi nanti Anda akan mendampingi ibu nifas. Ya, boleh kita memberikan intervensi, tetapi kita harus menyampaikan dengan hati-hati, karena memang ibu nifas yang masih dalam masa-masa awal itu karena capek, ya, karena kemudian kondisinya juga masih belum stabil, itu lebih sensitif. Ya, mungkin pada saat kita beri saran, kita beri KIE pada ibu, ibunya oke-oke saja, tapi kadang ada beberapa ibu yang kemudian memikirkan ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh bidannya, kemudian belum lagi nanti orang tuanya yang memberikan intervensi, tetangganya, mertuanya. Nah, itu nanti pasti akan semakin membuat ibu stres. Ya. Jadi bisa muncul cemas, kemudian berefek pada ASI yang tidak lancar, apalagi dengan kurangnya pengetahuan ibu tentang bagaimana dia harus menangani kondisinya sendiri selama masa nifas. Ya. Oke, sudah cukup saya rasa untuk yang pertanyaan nomor 2 ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya.
tentang jenis obat herbal apa yang bisa dikonsumsi oleh Ibu Anjani. Ini maksudnya tanaman herbal ya? Apa? Bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk Ibu Nifas. Jadi bukan obatnya. Kemarin ada yang menjawab obatnya soalnya. Oke, silahkan ikan Anda. Ada ikan Anda. Baik, Bu. Ya, silakan jenis apa saja bahan herbal apa yang bisa dikonsumsi oleh Ibu Anjani. Yang pertama, ramuan kencur dan temu giring. Yang kedua, daun pepaya. Yang ketiga, daun katuk. Yang keempat, ramuan kencur sama temu kencur sama temu giring, Bu. Temu giring gini ya. Terus? Daun pepaya. Mm-mm. Daun katuk. Terus? Kayu manis. Mm-mm. Daun binahong. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Ada yang bisa menambahkan? Bu, Ini Ibu menambahkan Bu. Bentar, Indah dulu. Bu mohon izin menambahkan Bu. Ya, siapa ini? Anissa. Saya ingin menambahkan. Bentar, gantian. Indah nggak jadi? Bu, ya. Itu Bu. Yang pertama adas. Apa adas? Terus? Nggih. Terus lempuyang sama kunyit, Bu. Lempuyang sama kunyit. Lempuyang sama kunyit. Oke. Langsung dijelaskan fungsinya aja ya. Bapak Anissa ya ini ya? Nggih, Bu. Saya Anissa, jelaskan yang adas adas, nggih, Bu. Nggih. Adas itu jenis tanamannya yang banyak dimanfaatkan untuk ibu menyusui dan ibu nifas. Adas mengandung senyawa flavonoid dan coumarins yang merupakan kelompok fitoestrogen yang dapat membantu menstimulasi produksi ASI. Selain itu, adas juga memiliki manfaat sebagai antiinflamasi dan anti nyeri. Perlukaan pada rahim akibat lepasnya plasenta maupun luka di perineum jika perawatannya tidak baik dan infeksi, Bu. Apa tadi? Flavonoid sama apa? Flavonoid sama coumarins, Bu. Coumarins ya. Okay. Nah, cara mengkonsumsi adas sudah dicari? Itu, Bu. Dijadikan satu seperti itu, Bu. Kayak jamu uyup-uyup itu loh, Bu. Digabung sama apa? Itu, Bu. Sebenarnya itu adas, lempuyang, kencur, temu giring itu tuh semua bahan dasarnya jamu uyup-uyup, Bu. Oh, berarti diolah. Tapi saya jabarkan jadi satu-satu gitu, Bu. Oke, boleh. Oke, selanjutnya lempuyang juga berarti sama fungsinya. Enggak, Bu. Tapi itu, Bu, yang lempuyang itu memberikan manfaat peningkat nafsu makan, Bu. Kenapa Ibu Nifas harus dikasih penambah nafsu makan? Itu, Bu, karena kebutuhan itu, Bu, karena kan Ibu Nifas kan juga menyusui, Bu. Jadi kebutuhan nutrisinya itu lebih banyak dari sebelumnya, Bu. Oke. Terus kunyit. Kunyit itu merupakan bahan lain dari itu, Bu, mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan Ibu Nifas seperti kurkumin, karbohidrat, protein, vitamin C, kalium, fosfor, serta lemak, Bu. Untuk apa?
Itu juga itu, Bu. Jadi satu sama jamu uyup-uyup itu, Bu. Jadi nggak tahu fungsinya kunyit sendiri. Iya, Bu. Oke, sudah cukup, Anissa. Iya, Bu. Ya, kembali ke ikan Anda. Sebentar. Halo ikan Anda. Bu, mohon maaf Bu. Ya. Kenapa Indah? Indah putus-putus ya? Enggak Bu, saya itu mau bicara, tapi keluar masuk Bu. Mungkin cari tempat yang sinyalnya bagus dulu. Ya, Indah. Ikan Anda ada ikan Anda? Enggak Bu. Ya, bisa dijelaskan tadi fungsi dari masing-masing ramuan atau bahan herbal yang disebutkan sama ikan Anda. Mana ikan Anda hilang Kisan? Yang lain? Dieni tadi. Saya, Bu. Sebentar, tadi Dieni mau ngomong. Iya Ibu, ada suaranya Bu. Iya ada. Mau menambahkan atau mengisi ini? Mau mengisi Ibu Ya. ramuan kencur. Itu Bu, manfaatnya untuk menimbulkan rasa tenang, hangat dan segar dalam tubuh. Secara tidak langsung kondisi psikologis Ibu menjadi lebih stabil. Dengan kondisi Ibu yang tenang, maka akan menstimulasi produksi oksitosin yang mana oksitosinnya merupakan salah satu hormon prolaktin agar terus memproduksi ASI Ibu. Ya. Kalau cara mengkonsumsi kencur dengan apa? Diolah menjadi apa, Dieni? Gimana Ibu? Cara mengkonsumsi kencurnya gimana? Yang disarankan? Apa langsung dimakan kencurnya? Boten. Itu apa? Proses pengelolaan gimana ya? Yang setahunya Dieni aja biasanya kencur itu diolah menjadi apa biar ibu nifasnya itu nggak enak atau mungkin orang yang nggak suka jamu itu jadi suka jamu ya. Setahu saya ya itu Bu diolah dengan herbal itu Bu, bikin jamu itu Bu, terus direbus gitu, diolah gitu seperti jamu. Oke, Kalau nggak gitu ya, itu Bu, ya itulah Bu, setahu saya, setahu saya. Oke, selanjutnya. Terus Ibu. Yang apa? Sampun Ibu. Saya Bu. Gantiin Mbak Indah Ibu. Iya, Indah, silakan. Bu, saya mau menambah Ibu. Sebentar, tadi Indah, kamu bisa bersuara enggak? Dari tadi Indah yang ngomong. Mohon izin untuk menjawab Bu. Ya, silakan. Mungkin dimatikan aja kameranya. Saya mau menambahkan, disimpan pertanyaannya. Oke Bu. Sudah, nah gini Bu, jelas. saya mau menambahkan. Oke. Ini kan di sini jelaskan fisiologi dan fungsi masing-masing obat
verbal yang Anda sebutkan pada soal nomor 4. Nah, di sini saya akan menambahkan yang bayam. Tadi kan bayam belum disebutkan, Bu ya, kalau tidak salah. Jadi bayam di sini itu mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam mempersiapkan produksi ASI. Nah, dalam pendapat ahli menunjukkan bahwa bayam itu mengandung zat besi yang sangat tinggi, sehingga bisa memproduksi ASI menjadi lebih lancar. Jadi Ibu Nifas yang awalnya hamil itu kan mengalami hemodialisis atau ya hemodialisis itu pelebaran pada pembuluh darah. Mengalami hemodialisis. Nah, kalau mengalami hemodialisis kan ibu cenderung mengalami anemi. Nah, bayam ini yang mengandung B6 bisa meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh ibu sehingga produksi ASI menjadi lebih lancar, seperti itu, Bu. Ya, jadi bayam juga bisa. Terus tadi kan juga disebutkan. Ya. Nggih, Bu. Tadi kan juga disebutkan daun katuk. Daun katuk ini nama lainnya adalah Sauropus androgynus. Nah, daun katuk ini kayak antioksidan seperti protein, serat, vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, dan seng. Nah, daun katuk ini seperti yang dikatakan oleh peneliti, bisa merangsang pengeluaran hormon prolaktin dan hormon oksitosin, Bu. Dan daun katuk ini menurut berdasarkan penelitian, bisa meningkatkan hormon kebahagiaan yang disebut dengan hormon endokrin di dalam tubuh yang dipicu oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus ini mengeluarkan hormon-hormon bahagia sehingga mengeluarkan hormon oksitosin, prolaktin yang bisa memperlancar ASI, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Selanjutnya, Ibu, saya ingin menambahkan dari Mbak Eni, boleh tak Ibu? Iya, boleh. Oke, Bu. Itu Ibu, kan tadi kan beras kencur, belum disebutkan senyawanya. Bahwa beras kencur itu antioksidan Ibu, dan mempunyai terstruktur senyawa polifenol yang sama dengan daun kelor Ibu. Jadi Ibu Nifas itu kan sering kayak kecapean, itu cocok Ibu kalau dikasih beras kencur ini. Senyawa bisa apa mengurangi tadi? rasa polifenol. Bisa mengurangi rasa pegal pada ibu setelah melahirkan. Setelah itu bisa memperlancar ASI. Terus meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah Ibu. Ya, bisa mengurangi kelelahan ya. Berarti kalau misalkan kandungannya senyawa polifenol itu sama dengan daun kelor, boleh enggak daun kelor itu disarankan untuk sebagai bahan herbal yang bisa dikonsumsi oleh Ibu Nifas? Karena di sini belum muncul daun kelor ya. Gimana? Bu. Boleh ya berarti? Boleh, Bu. Oke. Siapa yang bisa menjawab kandungan daun kelor selain dari yang disebutkan Ayu polifenol? Siapa? Riza. Ya, Bu, saya terima akan kasih Ayu. Enggak, Bu. Ya, Riza. Hampir sama Bu kandungannya yang seperti Mbak Ayu tadi jelaskan. Itu di daun kelor ada kandungan vitamin A-nya, di mana Ibu Nifas kan harus mengkonsumsi kurang lebih 200 IU vitamin A ya Bu ya. Kemudian ada juga vitamin C, vitamin B, dan vitamin E.
Dan juga ada asam folat, Mm-mm. piridoksin, dan antioksidan, Bu. Dan juga polifenol tadi. Sudah. Cara konsumsinya? Fungsinya itu untuk ini, Bu, apa? Kesehatan ibu-ibu. Iya. Yang untuk sebentar, Bu. Yang untuk apa? Memperlancar ASI itu ada di antioksidan sama asam folatnya. Oke, untuk memperlancar ASI bisa. Ya, terima kasih Riza. Ini dari sekian bahan herbal yang ditampilkan, yang disebutkan, semuanya masih fokus ke ASI ya, lebih banyak fokus ke ASI. Yang lainnya mungkin? Saya, Bu. Ya, siapa? Menambahkan daun sirih, Bu. Mas Rifa, ya silakan Mas Rifa. Mau menambahkan daun sirih. Daun sirih, oke, boleh. Ya, Bu. Yang memiliki daya untuk membunuh kuman dan jamur. Sebagai anti septik ya. Ya, Bu. Kandungannya apa? Daun sirih. Kandungannya daun sirih mengandung minyak astiri, kafibetol. Apa? Daun sirih dapat membunuh kuman dan jamur. Juga merupakan antioksidan yang mempercepat proses penyembuhan luka. Cara pemakaiannya bagaimana, Mas Rifa? Itu, Bu, daun sirihnya direbus. Terus? Direbus atau diseduh dengan air panas. Terus diapakan? Diminum? Diminum? Ya. Halo, Mas Rifa? Ada yang bisa menambahkan jawabannya, Mas Rifa? Saya lagi, enggak apa-apa, Ibu. Coba yang lain dulu sebentar. Masih melanjutkan daun sirih ya. Faiza mana? Saya, Ibu. Bisa menambahkan untuk yang kandungannya daun sirih dan cara penggunaan daun sirih sebagai antiseptik untuk ibu nifas. Mungkin bisa dipakai ini, Bu, dibuat untuk mencuci alat genitalia ibu. Bagaimana caranya? Maksudnya dibuat apa biar bisa dipakai mencuci? Apakah daunnya digosokkan atau mungkin daunnya direbus dulu sekian daun dengan berapa cc air? Daunnya direbus, Ibu, tapi yang digunakan airnya. Fungsinya untuk antiseptik ya, jadi untuk antiseptik. Ya. Oke, terima kasih Faiza. Jadi menambahkan untuk yang musrifah tadi daun sirih bisa digunakan sebagai antiseptik. Itu jika daun sirihnya direbus, ya kemudian airnya yang dipakai. Atau mungkin bisa juga daun sirih itu digunakan sebagai minuman ya. Ada yang pernah tahu minuman sirih? Ya, ayo mungkin bisa ditambahkan lagi. Nggak jadi, yang jamu itu ya. Sudah terjawab ya. Bu, saya boleh menambahkan lagi, Bu. Iya, boleh. Sama Riza ya. Tapi ini tidak diminum ya, Bu ya?
Ya, jadi ada kompres pilis, Bu, yang biasanya dipakai di dahi oleh ibu-ibu nifas. Itu isinya biasanya kencur, kunyit, daun mint, daun kenangan, dan juga ganti. Nah, fungsinya ini itu diambil aromanya, Bu. Jadi aromanya itu membuat ibu tenang dan rileks, dan juga membantu meredakan pusing dan pening. Dan untuk rasa dinginnya dari mintnya tadi itu memberikan efek tenang dan membuat pikiran ibu lebih segar. Jadi mengurangi kecemasan atau stres pada ibu. Oke, pilis ya. Ini tidak semuanya saya ketik ya, karena tidak terkejar apa yang disampaikan kalian. Jadi nanti ada rekodnya, bisa Anda tulis dari apa yang disampaikan temannya. Oke, terima kasih Riza. Ada lagi yang menambahkan ini fungsinya daun pepaya? Belum ada. Kemudian kayu manis. Saya Ibu. Saya ingin menambahkan. Sebentar. Selain Ayu. Siapa lagi tadi? Saya, Bu. Itu saya, Bu. Saya itu siapa, Bu? Saya Filda, Bu. Filda, silakan. Enggak, Bu. Saya ingin menambahkan untuk dikunyit, Ibu. Kunyit, ya. Untuk manfaatnya kunyit, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah terjadinya mastitis, merangsang produksi ASI, dan mengurangi gejala depresi. Kenapa kok bisa Kemudian begitu ya? saya juga ingin menambahkan jahe, Bu. Sebentar, kenapa kok kunyit bisa mengurangi depresi? Itu fisiologinya bagaimana, Phil? Ini, Bu. Kunyit merupakan bahan lain yang sering digunakan untuk jamu uyup-uyup. Ini juga merupakan campuran dari jamu uyup-uyup, Bu. Kunyit mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan ibu nifas seperti kurkumin, karbohidrat, protein, vitamin C, kalium, fosfor, serta lemak. Kunyit diyakini membawa berbagai macam manfaat karena dalam kunyit terkandung berbagai macam vitamin dan mineral penting bagi ibu nifas. Kandungan vitamin dan mineral ini penting yang terdapat pada kunyit dan diyakini membawa manfaat bagi kesehatan ibu, antaranya vitamin B6, vitamin C, kalium, magnesium, dan mangan. Oke, jadi karena kunyit itu bisa membantu mempercepat pemulihan tubuhnya ibu, ya. Jadi kalau ibunya tubuhnya merasa sehat, maka dia tidak akan depresi, gitu ya? Gitu. Ya, oke. Ada lagi, Nilda? Saya ingin menambahkan untuk jahe, Bu. Oh, bahan Belum jahe. tadi, Bu. Oke, untuk apa jahe? Jahe ini mengandung gingerol. Gingerol ini yaitu senyawa bioaktif utama dalam jahe yang memiliki kemampuan antioksidan dan anti radang. Terus fungsinya untuk apa? Antioksidan dan anti radang? Fungsinya untuk mempercepat proses pemulihan postpartum, Bu. Kemudian juga mengandung gelatagoe yang menstimulasi produksi ASI. Nggih, sampun, Bu. Oke, Filda. Yang lainnya? Saya mau menambahkan daun pepaya, Bu. Siapa yang menambahkan daun pepaya ini? Welia, Bu. Oh iya, silakan. Daun pepaya itu pemberian ekstrak daun pepaya pada ibu menyusui akan meningkatkan produksi ASI. Ekstrak daun pepaya mengandung saponin, alkaloid, mineral, vitamin, dan enzim papain. Getah daun pepaya yang mengandung enzim papain ini memiliki efek yang sama dengan oksitosin,
Hormon oksitosin dan prolaktin berperan dalam peningkatan produksi ASI. Prolaktin berperan dalam sintesis air susu, sedangkan aktivitas oksitosin pada kelenjar mamae menimbulkan kontraksi sel-sel myopitel sehingga air susu akan terdorong menuju saluran susu. Jadi, pemberian ekstrak daun pepaya yang mengandung alkaloid dan saponin dapat meningkatkan kadar prolaktin. Hal ini disebabkan ekstrak karena bekerja dengan dopamin antagonis. Cara pengolahan daun pepaya gimana? Apakah harus dengan ekstrak? Atau mungkin misalkan dibuat langsung sayur daun pepaya gitu, boleh nggak? Nggih, Bu, dibuat sayur. Atau direbus, diambil ekstraknya. Pahit. Ya, pahit kan kalau daun pepaya itu. Ya, Bu. Ada saran mungkin gimana biar nggak pahit cara pengolahan daun pepayanya? Itu dimasak. Gimana kasih garam, Bu? Garam, Ibu, bisa. dikasih Diberi garam. daun jambu biji, Bu. Oh iya. Di ini, Bu, direndam sama air kapur. Waduh, iya iya. Oke, terima kasih. Biasanya orang Padang gitu, Bu. Iya, bagus sarannya. Yang lain daun binahong, kayu manis. Saya ingin menambahkan Saya mau izin nambahin yang daun binahong, Bu. Oh iya, Zahra ya. Iya, Bu. Daun binahong sebagai obat luka mengandung beberapa kandungan kimia, yaitu flavonoid, asam oleanolik, protein, saponin, dan askorbat. Kandungan askorbat pada tanaman ini penting untuk mengaktifkan enzim prolil hidroksilasi yang dapat menunjang tahap hidroksilasi dalam pembentukan kolagen, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka pada perineum. Daun binahong ini direbus, Bu. Nanti rebusannya tuh bisa kayak yang daun sirih itu loh, Bu. Itu sebagai vulva hygiene gitu loh, Bu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ibunya dengan luka SD gimana? Itu, Bu. Bisa diminum ya. Masih bingung, Bu. Oh iya, Bu. Boleh toh binahong diminum? Ini, Bu, kalau untuk airnya kurang tahu. Kalau misalnya ada pil binahong itu, Bu, memang untuk diminum. Oh, berarti sudah diekstrakkan. Boleh, Bu. Ya. Boleh ya. Ada kok sayur daun binahong itu ya. Cuma mungkin rasanya juga pahit ya. Saya pernah nyoba soalnya, Ibu. Iya rasanya pahit. Iya, Bu. Getir, Bu, di mulut Ibu. Iya. Pahitnya, Ibu. Oke, ini sudah banyak sekali untuk kandungan bahan herbal. Sebentar, masih ada satu yang belum muncul ini. Kulitnya Sarmina memeng. Jawabannya Sarmina memeng. Bisa dibacakan? Ada kok bahannya yang disarankan oleh Sarmina memeng yang itu bahannya non-invasif, yang mudah ditemui, yang tidak mahal. Mana Sarmina, ada nggak? Nggak ada ya Sarmina ya? Keluar ya? Jadi di jawabannya Sarmina menyarankan sari dele atau susu kedelai. Ya, ini kan gampang sekali didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa bermanfaat untuk memperlancar ASI. Oke, jawaban nomor 3 dan 4 sudah terjawab. Ini sudah 1 jam lebih ya. Selanjutnya yang nomor 5. Olahraga yang dapat disarankan untuk Ibu Anjani. Silakan. Yang belum bersuara sama sekali. Saya, Bu. Saya siapa? Saya, Bu. Rifah, Bu. Musrifah, Bu. Musrifah sudah tadi. Celia mana? Ya, saya, Ibu. Ya.
5 jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh Ibu Anjani, yaitu yang pertama senam kegel. Senam kegel, bisa langsung dibacakan caranya ya? Ibu, senam kegel itu gerakan olahraganya seperti duduk bersimpuh dengan tubuh tegak dan posisikan tangan bertolak pinggang. Kemudian gerakan perut dan panggul maju mundur masing-masing selama 5 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali dalam 3 kali sehari, Bu. Manfaat dari senam kegel ini yaitu dapat merelaksasikan otot-otot panggul dan perut. Oke, senam kegel. Kemudian? Lalu yang kedua senam bridge. Senam apa? Bridge. Tulisannya senam bridge. Tulisannya gimana? Yaitu caranya. Bridge, Bu, tulisannya, Bu. Oh, iya, iya. Terus? Yaitu caranya berbaring dengan tulang belakang menyentuh lantai, lalu tekuk lutut dengan telapak kaki yang menempel ke lantai. Posisikan lengan di samping tubuh dengan telapak tangan menelungkup. Tarik nafas dan doronglah pinggul dan pantat ke atas sehingga tubuh hanya menumpu pada atas punggung dan bahu. Tahan gerakan ini selama 2 detik. Lalu turunkan pinggul sembari menghembuskan nafas. Ulangi gerakan ini sebanyak 10-15 kali. Manfaat dari senam ini biasanya juga memperkuat otot-otot perut dan mengencangkan otot panggul. Ya, terus? Lalu yang ketiga senam clamshell, Bu. Senam? Clamshell. Clamshell. Clam. Iya. Clam. Tulisannya clamshell. Pakai K. Pakai C, Bu. Ini. Clamshell. Ya. Caranya yaitu berbaring miring dengan kaki ditumpuk dan lutut ditekuk. Pastikan tulang belakang dan punggung berada dalam kondisi rileks. Selanjutnya, tumpuk kepala dengan satu tangan, sementara tangan yang lain bertolak pinggang. Lalu angkatlah lutut dan kaki bagian atas sehingga pinggul juga terdorong. Tahan hingga beberapa detik dan kembali kepada posisi awal. Lakukanlah pada hitungan 20 hitungan, Ibu. Nah, manfaat dari senam ini yaitu untuk memperkuat pinggul dan meredakan ketegangan punggung pada bagian bawah. Sudah. Lalu ada senam squat, Ibu. Senam squat ini caranya berdiri tegak dengan kaki sedikit terbuka lebar, lalu tekuk lutut sembari dorong pinggul dan pantat ke belakang seolah akan duduk. Turun hingga paha berada dalam posisi lurus, kemudian kembali berdiri dalam posisi tegak. Ulangi gerakan ini sebanyak 15 kali. Manfaatnya juga untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Lalu yang terakhir ada senam pelvic tilt, Ibu. Yang terakhir ada senam pelvic tilt, Ibu. Senam pelvic ya? Pelvic tilt, Ibu. Apa? Pelvic tilt. Pelvic. T-I-L-T, Ibu. Pelvic tilt. Pelvic tilt. Ibu. Ini? Ya, Ibu. Ya, apa? Ibu. Nah, caranya itu berbaring di lantai dengan lutut yang ditekuk, namun telapak kaki menempel ke lantai. Kemudian kencangkan perut bagian bawah, sembari mengangkat sedikit panggul. Tahan hingga 10 detik dan turunkan secara perlahan.
Ulangi gerakan ini kurang lebih 5-10 kali. Ini sama Ibu, manfaatnya itu untuk membuat otot semakin kuat dan meregangkan otot bagian punggung. Oke. Sudah ya, 5. Ada lagi yang menambahkan mungkin senam yang jenis lain? Ini tadi tahap-tahapnya belum dijelaskan, Celia. Jadi senam Kegel dilakukan Ibu Nifas hari keberapa, width-nya senam hari keberapa, atau mungkin langsung dipukul rata setelah melahirkan langsung boleh melakukan senam gitu. Boten Ibu. Ada tahap-tahapnya mungkin. Ada yang bisa membantu? Yang lain? Mohon maaf Bu, ini menjawab semuanya atau hanya salah satu? Semuanya boleh. Salah satu juga boleh. Ini Bu, saya mau bantu jawab yang jenis olahraga senam Kegel. Kegel. Ya, Kegel. Senam Kegel biasanya dilakukan Ibu Nifas itu Bu, bisa mulai dilakukan untuk mengencangkan otot-otot kewanitaannya Bu setelah melahirkan. Jadi langsung ya? Mungkin kalau langsung setelah melahirkan itu mungkin agak susah karena jahitan atau perineumnya masih belum kering gitu Bu. Mungkin setelah beberapa minggu kayak gitu Bu. Oke, masih belum pasti juga ya. Ada yang bisa memastikan? Karena permasalahannya di Ibu Anjani ini kan tidak tahu ya kapan dia harus memulai olahraga. Nanti pas dilakukan kemudian ternyata kok masih belum boleh karena bisa mengganggu penyembuhan luka perineum, ya bisa tambah membuat ibunya capek kan. Itu juga perlu disampaikan ke Ibu Nifas. Ya kan, jadi mungkin hari pertama atau senam Kegel itu bisa dilakukan setelah sekian minggu. Untuk hari-hari pertama Nifas itu kita melakukan senam apa dulu biar badannya nggak kaku, biar ibunya jadi lebih semangat. Ada yang bisa menjawab begitu? Bu, mohon maaf Bu, saya ingin menambahkan Ya, poin Bu. Bu, tapi bukan yang disebutkan oleh Mbak Seli tadi. Ini saya menambahkan jenis olahraganya. Oke. Iya. Jadi di sini itu ada yang namanya Tadasana, Bu. Itu masuk jenis olahraga apa? Ini yoga, Bu. Oh iya, berarti kan bisa ditambahkan ada 5 jenis itu, kemudian Ibu Nifas juga bisa melakukan yoga, postnatal, ya. Ini tadi kan ibunya mempunyai keluhan seperti cemas, kelelahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menyebutkan yoga Tadasana. Nah, Tadasana ini bisa bermanfaat untuk mengurangi kram, melancarkan peredaran darah pada panggul, merilekskan syaraf-syaraf yang merilekskan otot-otot yang kaku seperti itu, Bu. Sehingga ibu tersebut bisa merasakan kenyamanan saat tidur, saat istirahat, ataupun saat duduk. Seperti itu. Terus, yoga ini juga ini Bu, meluruskan tulang belakang. Ya, meluruskan tulang belakang. Kan ibu hamil itu cenderung ya, cenderung posisi yoga ini putus Indah.
melanggul, otot tulang putus-putus, Bu. Sudah lancar. Bu, suara. Sudah masuk kok, lancar kok. Ayo dilanjutkan. Bu. Ya. Iya Indah, mungkin ada yang menambahkan yang bisa membantu Indah. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu, menambahkan yang yoga ya, Bu. Bu, mohon maaf, Bu, tadi keluar sendiri. Oh iya, sebentar ya Riza ya. Ya, bisa dilanjutkan Indah. Hilang mana Indah? Nggih, Bu. Tadasana, terus apa lagi? Nggih, ini Ya, Bu, Indah aja di sini, Bu. gerakannya apa aja. Nggih. Di sini itu ada ini, Bu. Ada yoga. Sebentar, Bu. Ada yoga cat cow pose. Nah, yoga ini itu, Bu, kita apa? Iki apa Bu jenenge, Bu? Patella. Iya, Bu. Patella kita itu menyentuh tanah atau menyentuh mata kita juga seperti itu, Bu. Terus punggungnya itu seperti digerak-gerakkan. Nah, manfaat dari yoga ini bisa merilekskan tulang belakang, mengurangi tidak nyaman pada punggung. Seperti itu, Bu. Jadi tubuh ibu yang awalnya tidak rileks menjadi rileks. Dan yoga ini bisa dilakukan saat ibu hamil, saat ibu tersebut sudah di rumah. Maksudnya sudah keluar dari rumah sakit atau BPM, Bu. Jadi cuma 2 gerakan ini aja yang bisa dilakukan ibu segera setelah masa nifas ya? Nggih, Bu. Oke, terima kasih Indah. Ada yang menambahkan tadi Riza? Halo Riza. Iya, Bu. Ada satu lagi. Itu postur balasana. Atau ini masih yoga ya? Iya, Bu, masih yoga, Bu. Balasana. Ya, balasana, Bu, atau child itu caranya duduk di tumit. Ya, caranya itu duduk di tumit, kemudian jaga tulang belakang agar duduk dengan posisi alami, dan tekan Anda hingga ke tumit. Angkat tangan dengan punggung, lalu ulurkan tangan sampai melewati kepala, letakkan di lantai. Nah, untuk ini kan postur ini tuh dapat menggabungkan antara meditasi dan relaksasi dan pernafasan sehingga melihara kestabilan dan keseimbangan emosi ibu. Ya, bisa membantu ibu lebih rileks ya. Ada lagi posenya yang bisa dilakukan Ibu Nifas? Ya. Napu. Apa? Sudah, Riza. Sukhasana. Sukhasana. Posenya bagaimana Sukhasana? Itu dengan cara duduk bersila, dengan posisi kaki tidak bertumpuk dan meletakkan daerah dada dan perut. Postur ini itu postur ini bernama Sukhasana.
Kerja pada aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual. Memiliki untuk beristirahat dan mengatur kembali kerja organ-organ tubuh lainnya, Bu. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ada yang menambahkan? Sepertinya di jawabannya Zahra ada yoga. Hanifah, Zahra mana? Iya, Bu. Oh iya, nyaut. Oke, silakan Zahra. Dari 1, 2, 3, 4 pose ini mungkin di jawabannya Zahra ada yang perlu ditambahkan. Nah, itu. Aduh. Oh, ini Bu. Viparita Karani, Bu. Apa? Viparita Karani. Gimana itu? Itu legs up the wall pose. Jadi kakinya itu ditempelin ke dinding itu loh, Bu. Kakinya diangkat ke atas, tempelin ke dinding. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meredakan stres dan rasa letih, Bu. Biasanya ini dilakukan setelah gerakan yoga yang susah-susah, Bu. Ini buat recovery-nya. Oh gitu, oke. Sudah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Maulida. Oh, ini, Bu. Belum bersuara sama sekali. Eka Ayuning Tias. Saya ingin menambahkan yang senam kegel. Siapa ini? Eka. Eka, kenapa Eka senam kegel? Senam kegel itu dapat dimulai pada minggu pertama atau minggu kedua setelah melahirkan. Namun senam ini hanya direkomendasikan untuk wanita yang tidak mengalami luka robekan pada perineum atau tidak menjalani episiotomi. Itu, Bu. Oke, berarti disarankan dengan Ibu Nifas tanpa adanya luka jahitan perineum ya. Nah, ini terjawab ini. Jangan-jangan nanti mendampingi pasien, kemudian ibunya dengan luka jahitan, ada sarankan senam kegel ya, ibunya kesakitan nanti ya. Jadi ini penting sekali disampaikan. Ya, terima kasih Eka. Ada lagi? Sania mana? Gak ada ya Sania ya. Oke, gak bersuara hari ini Sania. Maulida Berliana. Nggak ada juga. Oke, itu tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Sekarang nomor 7. Silakan yang mau menjawab. Halo. Silda. Enggak, Bu. Nomor 7 bisa dijawab. Enggak, Bu. Sebentar, Bu. Nomor 7, yaitu sebagai bidan buatlah perencanaan pelayanan kebidanan komplementer Ibu Nifas. Pelayanan kebidanan komplementer yang dapat diberikan kepada ibu yaitu pijat oksitosin. Ini sekalian dijelaskan, Pak Ibu. Bisa? Baik. Pijat oksitosin ini merupakan suatu hormon oksitosin merupakan suatu hormon yang dikenal mempunyai kemampuan untuk menstimulasi pengeluaran ASI dan
kontraksi uterus. Hormon oksitosin juga berperan dalam kecemasan, pola makan, perilaku sosial, dan respons stres. Pijat oksitosin merupakan pemijatan tulang belakang pada kosta ke-5 sampai ke-6 sampai ke skapula yang akan mempercepat kerja syaraf parasimpatis merangsang hipofise posterior untuk mengeluarkan oksitosin. Oke, Nah, untuk sudah cukup. Selain pijat oksitosin, apa yang perlu disarankan pada Ibu Nifas ini, Ibu Anjani? Itu Ibu. Melakukan hypnobreathing sama terapi hypnobreathing. Kalau untuk Ibu Nifas namanya masa hypnobreathing. Apa? Hypnobreathing ya. Untuk apa melakukan hypnobreathing? Itu untuk membangun motivasi dan memaksimalkan kuantitas dan kualitas asinya, Ibu. Kan Ibunya itu tadi kan mengalami kecemasan, Ibu. Jadi bisa dilakukan hypnobreathing ini. Ya, tapi yang perlu dipahami bukan hypnobreathing-nya yang bisa meningkatkan produksi ASI ya. Tetapi mindset atau alam pikiran Ibu Nifas ya. Yang dimana kita sebagai bidan dengan melakukan hypnobreathing itu bisa meyakinkan, bisa menguatkan Ibu dengan memberikan sugesti-sugesti positif bahwa Ibu yakin Ibu harus bisa memberikan ASI eksklusif ya. Jadi bukan hypnobreathing-nya yang menyebabkan ASI-nya lancar, tapi karena pikiran-pikiran Ibunya yang sudah yakin, yang sudah percaya diri bahwa dia mampu menghasilkan ASI yang banyak untuk bayinya. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi mindset yang kita gunakan dalam hypnobreathing. Oke, ada lagi? Pijat oksi, hypnobreathing. Terus apa lagi? Itu Bu memberikan terapi totok wajah untuk mengurangi kecemasan pada Ibu Nifas. Oh iya, totok wajah. Ini hampir sama dengan oksitosin dan endorfin ya. Jadi masuk ke penyembuhan manual untuk Ibu Nifas. Sudah? Ada lagi? Yang tadi disampaikan di atas ini? Yang sebelahnya ini apa? Bisa memberikan obat-obatan herbal untuk Ibu Nifas. Herbal. Ya, sesuai dengan kondisinya. Kemudian bisa apa? Pemberian aromaterapi, Bu. Oh iya, aromaterapi bisa. Apa lagi? Itu Bu, pijat oksitosin di bagian pundaknya Bu, di punggung. Dikasih apa bedak? Apa Farah? Itu Bu, pijat oksitosin di bagian pundak sama leher itu Bu. Oh iya, sudah tadi pijat oksitosin. Yang lain? Aku pressure Bu. Senam dan yoga. Aku pressure untuk apa? Untuk meningkatkan volume air susu. Bisa. Oke, sudah ya. Sudah hampir sempurna. Pijat biasanya kandungannya dengan spa. Ya, kemudian ratu juga bisa untuk memulihkan kondisi Ibu Nifas. Baik, ini sudah 1 jam lebih, baru 1 skenario. Saya rasa nggak perlu dilanjutkan ya. Nanti kita cari waktu lagi untuk membahas yang skenario selanjutnya ya. Atau mau diselesaikan sekarang? Ampun, Bu. Sudah. Baik, sudah lama soalnya ya. Baik, dari sekian pembahasan kita ya memang sudah bagus, cuma masih ada beberapa ya yang masih belum bersuara. Mudah-mudahan nanti untuk diskusi selanjutnya bisa menyampaikan aspirasinya dan menyampaikan hasil belajarnya. Jadi
saya rasa dengan pembelajaran seperti ini lebih efektif ya, bisa menambah keaktifan kalian. Ini aja bahas satu soal nggak terasa ternyata sudah 1,5 jam. Ya, dari yang kita bahas ini tadi dapat disimpulkan bahwa untuk pelayanan komplementer pada Ibu Nifas itu sangat bisa sekali diterapkan oleh bidan dalam memberikan pelayanan. Bisa memberikan hypnobreathing, kemudian massage, terus yoga, aromaterapi, bahkan sampai acupressure yang dimana itu juga masih wewenang bidan, tapi dengan Anda harus menambahkan keterampilan-keterampilan dengan mengikuti pelatihan atau update ilmu tentang bagaimana cara melakukan pelayanan komplementer. Ini juga dari sekian bahan, sekian tindakan komplementer bisa menjadi inspirasi kalian. Sebentar lagi yang sudah masuk semester 6. Ya, sebentar lagi sudah mau mengajukan proposal untuk penelitian skripsi. Nah, itu juga bisa jadi bahan nanti ketika Anda mau mengajukan proposal, bisa menjadi ide. Oh, ternyata daun pepaya itu bisa menambah produksi ASI, atau mungkin daun katuk. Anda bisa melakukan penelitian tentang itu. Ya, bisa dikembangkan lagi untuk produk-produk yang inovatif ya, yang bisa dikonsumsi oleh Ibu Nifas. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk materi bisa nanti Anda cek lagi, mungkin ada yang nggak sempat nulis ya tadi yang disampaikan teman-temannya. Bisa dicek di videonya. Nanti saya juga menulis ya tadi karena saking cepatnya. Oke, enggak apa-apa. Nanti akan saya upload nanti videonya di YouTube. Selain untuk proses pembelajaran Anda sendiri sebagai bahan materi nanti untuk UAS, saya juga akan menilai keaktifan Anda dari diskusi hari ini. Baik, saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang perlu diklarifikasi? Ibu. Insya Allah. Tidak ada. Ya? Saya ingin bertanya tentang ini, Bu. Kajian pada Ibu Nifas, Ibu. Yang tugas kemarin, Ibu. Bisa dibuka dulu kameranya. Sebentar. Gelap. Nah, itu kan ada itu format pengkajiannya ini nyari sendiri atau bagaimana, Ibu? Ada nanti format pengkajiannya di pertemuan terakhir. Saya kan ngajar manajemen Farnes sama dokumentasi untuk Ibu Nifas di pertemuan ke-14 ya. Di RTS-nya itu loh. Nah, nanti di situ saya akan menyampaikan format pengkajiannya apa yang bisa kalian gunakan saat mengerjakan tugas pendampingan. Ya. Insya Allah nanti hari Rabu kita sampaikan untuk format pengkajiannya. Ya, jadi memang pendampingan ini harapan saya setelah materi semua tersampaikan, baru Anda melakukan pendampingan pada Ibu Nifas. Ya, makanya suratnya tidak saya berikan dulu, ini masih proses minta tanda tangan. Jadi nanti akan saya berikan pas materi saya selesai, jadi Anda bisa langsung melakukan pendampingan sambil liburan nanti ya. Di sini kan liburan. Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Elo.
Terima kasih. Bisa live ya.